Shalom, selamat sore buat Pak Pastoritas. Selamat datang, selamat melayani di tempat ini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Apa kabar? Yang luar biasa siapa ya? Yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau kita sama-sama kita beribadah di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau fokus memuliakan Tuhan. Kita mau fokus menyembah Tuhan. Kita mau fokus dengarkan firman Tuhan. Kita mau sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada sore hari ini Tuhan Kau tolong, Kau sudah bimbing kami semua tiba di tempat ini Tuhan dengan selamat. Kami percaya itu karena anugerah-Mu. Kalau kami ada, kami boleh beribadah Tuhan juga karena kemurahan-Mu. Kau memberkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ya kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat Tuhan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau ada kuasa-kuasa mengganggu ibadah kami satukan hati di dalam nama Yesus. Pergi dari tempat ini, pergi dari ruangan hati kami, supaya kami Tuhan membuka hati kami untuk kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Engkau, untuk kami sungguh-sungguh Tuhan menyembah Engkau, untuk sungguh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan sebentar disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus bekerja di tengah kami. Biarlah Tuhan kami percaya Kau Allah yang bertahta di atas pujian kami. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, bersyukur yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita pujikan pujian Yesus, Kau sungguh baik. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang memberi memberkati setiap kita. Yesus, Kau sungguh baik. Tidak ada yang Allah yang baik seperti Allah kita. Kau sungguh baik Tuhan. Tidak ada seperti-Mu.
Yesus, kami bersyukur, punyalah sepertimu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Allah sepertimu Yesus. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh dahsyat, luar biasa dalam hidup kami. Kadang kami gak mengerti Tuhan, tapi Engkau Allah yang senantiasa mengerti. Engkau Allah yang senantiasa peduli di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan segenap hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap terima kasih Bapa, karena sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Kuasa-Mu tidak pernah Tuhan melewatkan setiap kami. Kasih-Mu senantiasa ada bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Kau telah tebus kami dengan harga yang mahal. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami sungguh berharga di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, ya kami boleh terus mengeluh-ngeluhkan Engkau. Kami mau selalu dekat kepadamu. Karena hanya dekat kepadamu kami merasa tenang Tuhan. Di luar Engkau kami akan jatuh. Di luar Engkau kami akan Tuhan, oh Tuhan kesasar. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya kami dapat melakukan berkah yang besar. Terima kasih Tuhan setiap hidup kami. Tuntun Tuhan setiap Tuhan perjalanan hidup kami, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sore hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Saat kami memuji Engkau, saat kami meninggikan Engkau, saat kami menyembah Engkau, Engkau Tuhan siap memberkati setiap kami. Mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Yang datang dengan sakit Tuhan, saat kami pulang kami membawa kesembuhan. Yang datang dengan masalah Tuhan, Kau memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan semuanya hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya Engkau sungguh Allah kami yang baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Kami percaya Kau siap memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan, yuk sama-sama kita berikan muliaan bagi Tuhan. Aku juga bertemu dalam kasih-Nya. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan bertemu dalam kasih. Kita bersuka kita memuliakan Tuhan. Adalah kerjaan kita. Bersuka cita semua di dalam Tuhan.
Amin. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Amin. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita kasih salam satu dengan yang lain. Kita mau puji Tuhan, kita mau bersuka cita, memuliakan Tuhan. Salam satu dengan yang lain. Kita mau katakan Allah itu bangkit. Allah kita sudah bangkit. Kekuatan kita dari Allah. Kurangkan kekuatanmu ya Tuhan untuk kami memuliakan itu. Amin. Allah bangkit. Amin. Yesus sudah bangkit untuk kita. Kamu tidak yang penuh sukacita. Amin. Katakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, dan kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Amin. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat. Amin. Dahsyat Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersaudara. Hei, Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah. Amin. Musuh di dalam perang, dibebaskan, rumahnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bangkit, singkatlah musuhnya. Dan Allah musuh kita. Anak kekuatan itu datangnya dari Allah. Serahkanlah kekuatanmu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Allah bangkit. Amin. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersaudara. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, rumahnya dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersaudara. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, rumahnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya membuka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau bersaksi, saya undang untuk maju ke depan. Yang mau menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Jangan panjang-panjang, singkat padat. Bukan cuma panjang.
Waktunya habis. Shalom. Maaf ya kalau saya mau ngisi kesaksian, soalnya ini memang saya perlu menyaksikan yang bagi yang belum dengar. Ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kenapa untuk Tuhan. Waktu yang sudah dengar ya sudah, yang belum ya silakan mendengar. Waktu bulan 2 bulan lalu mungkin kejadian itu ya. Waktu itu kami ikut doa di gereja Lombadien di Sakcong. Kami sudah, suami kan sudah pensiun, sudah lansia. Jadi waktu kami ada doa di mana kami datang. Karena kami rindu berdoa dan mendengar firman. Terus pulang begitu, waktu itu pas gerimis ya. Saya waktu itu pakai itu jas hujan penuh. Saya ditutupi. Biasanya saya kalau di Bonteng saya mandu dia karena dia sudah agak katarak ya. Biasa tuh kalau sudah lansia. Jadi saya pandu, awas kiri kanan, saya selalu mas pandu. Tapi berhubung saya ditutupi dengan jas hujan, saya nggak bisa mandu. Ternyata saudara-saudara Bapak Ibu pasti kungan, saya jatuh, dua-dua jatuh. Untung ya di belakang itu ada mobil, tapi Tuhan menolong tepat waktunya. Kami tidak dipelindis, tidak diapa-apain, mobil itu langsung nyelewat. Itu karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan tangan Tuhan, mungkin kami udah jadi apa ya. Tapi Tuhan itu menolong tepat waktunya. Saya merasa berutang budi. Terus saya tidak bisa bangun, ditolong orang di tengah jalan, ditolong diberdirikan, sudah terduduk. Tapi puji Tuhan saya sedikit pun tidak ada yang tergores. Cuma saya kena kaget, jadi panas dan greges. Tapi panggil tukang pijit, dipijit sudah, besoknya sembuh. Tepuk tangan untuk kuasa Tuhan sudah menolong saya. Terima kasih kesaksian saya sampai di sini. Berhubung tadi sudah bilang singkat padat sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan selalu menolong kepada setiap anak-anaknya. Berendang, bersaksi. Selamat sore, Shalom. Saya menyaksikan kasih Allah yang luar biasa. Pada hari Kamis saya pergi ke Arjosari, saya mau ke saudara saya. Saya ke sana, saya naik mikrolet. Mikrolet itu aku sendirian, gak ada siapa-siapa sama sekali. Ya puji Tuhan saya kok saya ngomong sama Pak mikrolet itu. Hujan deras, hujan lebat. Saya pergi ke sana, kakak saya nggak ada. Terus saya akhirnya nunut di sebelah tetangga. Saya di situ, saya kok rasanya nggak enak ya. Sampai 1 jam kok nggak enak, nggak ada suara apa-apa, nggak apa. Puji Tuhan saya kehilangan HP. Uang aja nggak saya tangisi, HP saya tangisi. Langsung saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong ditemukan orang yang benar, orang yang baik. Saya bilang gitu. Terus tapi saya itu mau nyari siapa? Saya sudah lama-lama saya renungkan, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, carikan orang yang baik. Puji Tuhan, saya ngomong-ngomong sama ibu yang punya rumah sebelah, Bu, saya minta tolong ya, anaknya kan punya HP. Saya minta tolong Bu, pinjem. Akhirnya saya pinjem, ingat nomor saya. Puji Tuhan, saya bel, ternyata anak mahasiswa yang menemukan. Satu-satunya dia yang naik mikrolet itu. Habis itu saya rasanya Tuhan, terima kasih, saya sampai seperti kesiram air dingin ya, tadinya air panas. Akhirnya puji Tuhan, diketemukan. Saya Mbak minta tolong ya Mbak, diantar ke rumah saya, nanti saya kasih uang. Saya bilang gitu. Oh enggak Bu, ini saya titipkan sama Pak Supir. Pak supirnya itu luar biasa baiknya. Saya turun dari mikrolet, dilihat aja turunnya di mana, mau ke rumah siapa. Akhirnya dia tahu kalau saya turun di situ, dikembalikan. Saya titipkan sama Pak mikrolet ya Bu. Aduh puji Tuhan. Bersyukur saya tunggu sampai 1 jam. Mbak, di mana sampean? Saya masih di kampus di Dinoyo. Aduh. Ya sudah Mbak, gak apa-apa ya. Nanti dititipkan sama Pak mikroletnya. Puji Tuhan, satu jam hujan lebat, ledakan, tidak karuan itu, saya balik
nengok ke jalan, bolak-balik nengok ke jalan. Puji Tuhan, bapak itu tadi ingat sama saya. Ibu tadi kan di situ. Saya di bel, din gitu saya keluar. Bersyukur ya Pak ya, terima kasih. Habis itu saya pulang. Pak, saya terima kasih ya Pak, saya nggak punya uang. Saya nyambah uang 20.000. Yang 5.000 untuk ke sana, 5.000 mau untuk pulang. Akhirnya yang 10.000 saya untuk terima kasih sama bapak itu. Saya sama Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih. Akhirnya ketemu habis saya langsung saya telepon anak saya kan mau pulang. Habis itu setiap saat anak saya itu 3 mesti absen saya kok nggak enak ya, kok mulai tadi kok nggak ada bunyi. Ternyata Tuhan mengasihi saya, menolong saya, mengasihi saya sampai ketemu, sampai di rumah. Saya di rumah, saya nangis, HP itu saya pegang, saya terima kasih sama Tuhan. Akhirnya berkat Tuhan luar biasa, menolong saya, mengasihi saya, menyertai saya di dalam kehidupan saya di rumah. Anak-anak saya kasih tahu, Dok, ini sudah ketemu HP-nya. Ibu tuh bagaimana naruhnya? Di mikrolet jatuh, saya tidak tahu. Ya puji Tuhan ya, naik mikrolet tadi kok saya sendiri. Dan anak mahasiswa itu ya sendirian. Akhirnya bapak itu tanya sama saya, Ibu itu rumahnya di mana? Di Traktor Gang 3 Pak. Dekat sama ini, kenal dulu, kenal Pak saya. Dia Gang 5. Akhirnya puji Tuhan diantar Bu saya sama mikrolet, diantar sampai rumah. Kalau nggak Tuhan mengasihi saya, menolong saya, barangkali sudah hilang itu ya. Saya kan bingung untuk anak-anak saya, karena anak saya jauh-jauh mau pulang. Jadi kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan ini satu kali tadi malam saya minta tolong kepada seluruh jemaat, barangkali sudah terima kasih sama saya didoakan. Anak saya itu kena epilepsi. Semalam itu 5 kali kejang terus sampai saya Tuhan saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya minta tolong kepada Bapak Ibu yang tadi malam sudah mendoakan anak-anak saya. Saya terima kasih banyak. Tuhan selalu menolong, mengasihi. Saya tanya, kamu kenapa? Kamu obatnya mana? Saya dibuang. Kamu buang kenapa? Karena saya disuruh sama Tuhan Yesus, saya disuruh buang. Dibuang di sampah. Padahal obat itu selama 1 bulan dikasih. Dibuang di sampah mana? Sampah di jalan buntu sana sudah diangkut sama tukang sampah. Semua saya mau cari, saya nggak bisa. Ya puji Tuhan, tadi malam sudah reda, sudah bisa tidur, tadi pagi sudah tak bawa ke rumah sakit. Terima kasih Tuhan berkati atas doa-doanya Ibu Bapak semuanya. Selamat malam, terima kasih Tuhan berkati. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Kalau kehilangan HP, orang itu kalau sudah kehilangan HP itu susah ya. Saya dulu kecelakaan ya gitu, saya kan kecelakaan, saya itu jalan-jalan bawa HP. Lalu saya itu terkapar enggak sadar, terus saya sadar, saya tanya ya HP. Terus Pak Gunawan, lalu ngorok kok tanya HP. Begitu saya sadar, loh HP ku mana kok? Dan saya susah, aduh kok sudah kecelakaan, HP ku hilang gimana? Akhirnya ya ketemu orang yang itu ya juga pertolongan Tuhan. Biasanya yang nemu dikasihkan ke tasnya Mbak yang kecelakaan itu. Kan saya tidak bawa tas, dimasukkan tasnya. Terus siang-siang di air kaset diantar sama bapaknya anak yang kecelakaan itu. Ini loh Bu, ya HP ini sampean yo. Aduh Tuhan, saya itu semua meskipun saya sakit tapi kalau kehilangan HP ya saya susah kayak Bu Sri Endah kan nomornya teman-teman kan semua hilang otomatis ya. Tapi puji Tuhan tolong saya seperti saya ingatkan tadi. Habis saya ketemu, ya itu tukang berita loh, kok tidak diambil dia sendiri, dimasukkan ke tasnya Mbak yang kecelakaan yang nabrak saya. Itu kalau tidak Tuhan mungkin HP saya sudah hilang, diambil sama tukang berita itu. Itu semua kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan pujian. Percaya ada mujizat terjadi kalau kita percaya, seperti yang dialami oleh ada satu menolong. Mungkin kita nggak bisa apa-apa, tapi pertolongan Tuhan biasa percaya ada mujizat. Hati andalanku hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
belajar firman dan mendengarkan kebenaran yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Kami yang berdiri di hadirat-Mu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup, yang menyelamatkan hidup kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada mukjizat yang pasti terjadi dalam hidup kami. Untuk itu kami datang dengan kerendahan hati, karena kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Lewat firman yang akan kami dengar, kami rindu Engkau membawa perubahan dalam hidup kami. Sehingga pergumulan apapun yang kami bawa kepada Tuhan, saat kami mendengar firman, timbul iman, timbul pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Ketika kami datang dengan sakit penyakit, kami percaya firman-Mu sanggup menyembuhkan. Ketika kami mendengar firman dan kami membawa pergumulan masalah dalam rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami, ketika kami dengar firman, dan firman-Mu ini yang akan membantu menyelesaikan perkara-perkara yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kami, menolong kami supaya malam hari ini kami fokus mendengar firman, memperhatikan firman, sehingga nantinya kami akan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang bukan hanya mendengar, tapi kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, yang hina dina pakai dia, supaya apa yang dia sampaikan memberkati semua kami yang berdiri di tempat ini. Hamba diberkati, jemaat di sini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mari kita yang siap mendengar firman dengan iman, kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Tapi kurang semangat luar biasanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Nah, ini sudah luar biasa ya. Sampai ke surga sana. Haleluya. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang diberikan kepada saya lewat hambanya Bapak Wijaya Om. Saya harus memperkenalkan diri dulu ya Pak Wijaya. Nama saya Richard. Saya dari Sulawesi Utara. Saya sudah berkeluarga, sudah punya cucu 1, dan saya datang ke sini bersama istri saya, bersama mertua saya, Bapak Ibu Gembala. Jadi saya juga terlibat dalam pelayanan pengembalaan di gereja GPDI di Surabaya, tepatnya di daerah Kenjeran, daerah Rangkarjo. Ada yang tahu daerah ini Bapak Ibu? Orang Malang nggak tahu ya, nggak apa-apa Ibu, Bapak Ibu yang nggak apa-apa. Saya kira perkenalan saya itu aja. Jadi saya bisa ada di sini karena saya dikenalkan dengan rekan saya Bapak Kristiawan. Jadi saya membawa nama MLC ya. MLC itu Ministry Link Center. Nah, saya membawa misi dari Bapak Kristiawan untuk membagi berkat firman Tuhan kepada kita semua di tempat ini. Dan saya sangat bersyukur diberikan kesempatan sore hari ini. Tadi saya sempat mikir-mikir Bapak Ibu, perjalanan dari Surabaya ke Malang itu saya kurang lebih 2 jam 3 jam. Tapi ternyata kami ini sudah siap jam 2. Saya berangkat dari daerah Kapasan, Pasar Kapasan, daerah Surabaya. Nah kemudian sampai jam 3 saya itu masih ada di daerah Jalan Demak. Waduh, kok macet ya. Saya pikir-pikir lagi, ini bisa sampai nggak ya. Kemudian akhirnya saya nekat naik tol. Saya lihat jamnya, saya terus amati waktu, saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong saya supaya saya nggak terlambat. Dan puji Tuhan, Tuhan membawa saya sekalipun terlambat 1 menit. Puji Tuhan, Tuhan nggak pernah terlambat.
Nah, jadi Bapak Ibu, ini kesaksian saya. Saya baru pertama kali pelayanan di tempat ini. Tapi saya pernah hidup 5 tahun di Kota Malang, Bapak Ibu. Jadi tenang saja. Saya kenal persis alun-alun, kenal persis Gajah Mada, karena saya dulu pernah ada di Sukun, tepatnya di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, kalau saya sudah sebut Sukun, Mergan pasti tahu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mari sama-sama malam hari ini kita langsung saja kita akan belajar kebenaran firman dari Efesus pasal 5. Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau yang bawa Android yang ada Alkitabnya bisa memperhatikan Efesus pasal 5. Kita akan mulai baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tapi yang akan saya bahas hanya 3 ayat saja. Ayat 15, 16, dan 17. Saya akan membaca. Saya memohon dengan hormat Bapak Ibu bisa memperhatikan. Kalau mungkin bisa ditampilkan di layar, tidak apa-apa. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Dengan suara saya yang keras, Bapak Ibu bisa menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Ada tema di sana yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman yang bisa saya bacakan. Saya memberikan sedikit tema untuk renungan kita malam hari ini, yaitu menjadi terang bagi dunia. Temanya apa Bapak Ibu? Menjadi terang bagi dunia. Nah Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat 17, Bapak Ibu akan menemukan di sana apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa ada 2 masa di dalam kehidupan manusia. Ada 2 waktu. Waktu lama dan waktu yang sekarang ini. Dulu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-8, dulu
kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat kita dibaptis, saat kita rajin beribadah, kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam terang. Manusia lama kita sudah dikuburkan. Amin. Kita menjadi ciptaan yang baru karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa sumber terang itu adalah Dia sendiri. Siapakah terang dunia itu? Tuhan Yesus sendiri. Akulah terang dunia. Nah, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, terangnya Tuhan Yesus itu memantul ke dalam kehidupan kita. Sehingga seharusnya kita, pantulan terang itu harus kita pantulkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Untuk itu temanya tadi, menjadi terang bagi dunia. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena ternyata ada banyak sekali, bukan di sini Bapak Ibu, di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya menjadi terang di dalam gereja, tapi di luar gereja kelakuan mereka sama persis seperti orang-orang dunia, dipengaruhi oleh kegelapan kembali, sehingga terang Kristus itu tidak bisa bercahaya kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini, kita ini harus mempertahankan terang yang sudah kita terima dari Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus, terang ilahi itu sudah ada di dalam diri kita. Seharusnya kita ini bukan hanya menjadi terang di gereja saja. Ketika di gereja, kan di dalam gereja ini kan semua sudah terang, orang-orang terang. Tidak bisa, kita tidak bisa menerangi terang-terang yang ada di dalam gereja, di dalam ibadah seperti ini. Justru Tuhan mau kita ini menjadi terang buat dunia yang penuh dengan kegelapan. Amin, Bapak Ibu. Kita harus menjadi terang. Jangan sampai kita sudah terang, ketika kita kumpul dengan orang dunia, terang kita hilang, kita malah dibawa ke kegelapan lagi. Tidak bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bagaimana supaya kita ini tetap bisa mempertahankan terang Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sehingga pada saat kita kumpul dengan teman-teman kita yang alumni SD, alumni SMP, kita kan kadang janjian lewat grup WA. Kan ada grup WA sekarang ini. Oh, ada grup WA SMP, grup WA SMA. Kita membawa terang itu buat teman-teman kita yang belum diterangi oleh firman Tuhan, yang masih di dalam kegelapan. Pada saat kita sedang kongko atau sedang nongkrong, bapak-bapak kan biasanya ngopi ya, di warung. Biasa kan di warung itu ada banyak di sana orang-orang dunia yang masih tinggal di dalam kegelapan. Jangan sampai kita terbawa menjadi gelap, tapi kita harus menerangi hidup mereka. Nah, saya mau katakan bagaimana caranya supaya kita ini bisa mempertahankan terang Kristus yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, saya melihat di sini ada bapak-bapak yang lebih sepuh dari saya. Bukan saya bermaksud untuk mengajari, maaf sebelumnya. Tapi mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, supaya di masa tua kita tetap bisa menjadi terang. Menjadi terang bukan hanya buat istri, anak, cucu, menantu, dan orang-orang di sekitar kita, bukan, tapi buat orang-orang yang masih di luar Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya mempertahankan? Mari kita lihat 3 ayat
yang tadi saya sebutkan perlu saya bahas. Ayat 15, 16, dan 17. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, memperhatikan hidup kita sendiri. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita semua, bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk saya, orang yang menyampaikan firman, supaya kita memperhatikan hidup kita. Kalau kita ini mau terus menjadi terang buat dunia yang penuh dengan kegelapan, perhatikan hidup kita. Apakah kita masih seperti orang bebal? Saudara tahu orang bebal? Orang bodoh. Di terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini, orang bebal itu orang bodoh. Orang bebal itu kalau dikasih tahu firman, habis gitu gak dilakukan firman Tuhannya. Disuruh bersyukur, sampai di rumah bersungut-sungut ada masalah. Itu orang bebal, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh firman, kamu jangan berbicara kata-kata kotor, itu nanti dilakukan lagi sama orang bebal. Itu namanya orang bebal. Di sini dibuat perbandingan, jangan kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Siapa orang arif? Orang arif itu ternyata di dalam bahasa Indonesia masa kini, orang arif itu adalah orang yang bijaksana, Bapak Ibu. Orang arif itu waktu ada firman datang. Saya senang melihat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Karena ternyata bapak-bapak, ibu-ibu di sini memperhatikan saya. Waktu di tempat yang lain, bukan di sini. Waktu saya menyampaikan firman, kadang bingung dengan handphone yang dilihat. Benar nggak? Jadi kadang, bukan di sini Bapak Ibu ya, di tempat yang lain, kadang kalau saya menyampaikan firman, pada saat mereka mulai buka Alkitab di handphone, saya selalu buat janji sama mereka. Saya katakan handphonenya tolong di mode pesawat. Sehingga apa? Pikiran kita, mata kita tetap tertuju kepada sang firman itu. Coba kalau nggak di mode pesawat, pasti yang keluar notifikasi apa, Pak Wijaya? Yang keluar pasti WA, YouTube. Dan akhirnya kita tergoda untuk membuka chatting WA teman-teman kita. Akhirnya kita kan mulai nggak fokus untuk dengar firman. Kira-kira begitu ya Bapak-bapak? Nah, saya melihat di sini bapak-bapak ini luar biasa, ibu-ibu luar biasa. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa mempertahankan terang Tuhan. Karena rahasianya yaitu kita harus fokus kepada firman Tuhan. Jadi memperhatikan rahasia yang pertama, bagaimana mempertahankan terang Kristus di dalam hidup kita. Apalagi usia kita ini sudah 50 tahun ke atas. Di sini ada yang 100? Belum ada. Ada yang 80? Iya, saya buat penawaran ternyata ada yang 80 ya. Saya masih 50, kurang lebih 53, 54. Dan saya mau katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, saya mau katakan bahwa kalau semakin tua, kita semakin memperhatikan firman, Tuhan akan membawa kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang akan datang kepada kita. Bisa-bisa pendeta top aja kalah, asal kita mendengar firman dan melakukan firman. Amin. Pada saat kita menyampaikan firman kepada orang-orang di sekitar kita, disitulah sebenarnya kita sedang menerangi hidup mereka. Pada saat kita memberikan petuah, kita memberikan nasihat, disitulah kerajaan Kristus ada. Asal nasihat itu sumbernya dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Amin.
Kurang lebih seperti itu. Jadi mari kita perhatikan hidup kita, sehingga kita bisa terus mempertahankan terang Kristus di dalam diri kita. Perhatikan, apakah selama ini saya masih seperti orang bodoh? Atau saya sudah seperti orang arif? Firman Tuhan itu kan mudah kan? Kita dengar, kita lakukan. Ada orang yang banyak sekali hafal ayat, tapi melakukan aja enggak, ya sia-sia. Nah, kenapa Bapak Ibu, Tuhan Yesus di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang selalu disemprot sama Tuhan Yesus itu ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka itu kebanyakan ilmu agama, tapi melakukan nggak pernah. Amin. Justru Tuhan itu datang ke dunia ini untuk orang-orang yang berdosa. Dan ketika Tuhan menyembuhkan, memulihkan, mendoakan orang-orang sakit, kerajaan Tuhan datang kepada orang itu dan orang itu disembuhkan. Dan orang itu melakukan firman Tuhan. Mereka bersaksi bahwa ada Tuhan Yesus di sana yang menyembuhkan sakit saya. Ada Tuhan Yesus di sana yang sudah menolong masalah saya. Salah satu orang yang ditolong oleh Tuhan Yesus adalah Sakeus. Padahal dia adalah pemungut cukai, kepala pajak. Dulu dia orang yang tukang tagih dengan memaksa. Orang-orang miskin diperas sama dia. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Sakeus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Apa yang terjadi? Ada perubahan yang luar biasa dalam hidup Sakeus. Dia katakan sama Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dari orang yang kikir, dari orang yang pelit, dari orang yang tukang peras, diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang murah hati. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman dan melakukan firman, maka hidup kita pasti akan mengalami perubahan. Saat kita datang kepada sang firman itu, sakit penyakit apapun, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sembuhkan. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau memperhatikan hidup kita. Apakah hidup kita ini masih ada manusia lamanya, atau kita sudah hidup di dalam manusia yang baru? Rasul Paulus memberi nasihat kepada anak rohaninya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Di sana dikatakan, awasilah dirimu Timotius, dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya apa? Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada Timotius, kamu kalau ngajar, apa yang kamu ajarkan itu harus kamu renungkan, harus kamu awasi. Jangan kamu hanya ngajar, akhirnya nggak kamu lakukan. Ini berbahaya. Saya bukan cerita di sini, tapi cerita di luar sana. Ada banyak orang yang mengajar, tapi kemudian tidak bisa melakukan firman. Jadi perlu mengawasi diri kita. Kalau kita yang sudah sepuh, seringkali kita memberi nasihat kepada anak-anak kita, kepada menantu kita, kepada orang-orang yang perlu bimbingan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, mari kita mengawasi setiap apa yang sudah kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah yang saya ajarkan supaya orang bersyukur, supaya orang bersabar, apakah saya sudah bisa sabar? Kalau kita belum bisa sabar, ya sama saja seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita tergolong dari orang-orang yang bodoh tadi. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang pertama, memperhatikan hidup kita sendiri. Jangan memperhatikan orang lain. Kebanyakan kan kita datang beribadah, datang ke gereja, seringkali kita terlalu kepo dengan urusan orang lain. Loh, orang itu loh pelayanan gini, tapi kok segini. Nah, harusnya kan kita melihat diri kita.
Jangan melihat kepada orang lain. Amin. Ini yang pertama, bagaimana kita mempertahankan terang Kristus. Yang berikutnya, mari sama-sama kita buka di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Di sana dikatakan apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah sepuh, sudah istilahnya orang itu sudah makan asam garam, sudah punya banyak pengalaman selama hidup di dunia ini. Iya Pak, iya? Sudah banyak pengalaman tentang hidup. Sudah pernah dikecewakan mungkin, ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, nggak tahu persoalan Bapak Ibu. Sudah pernah dikecewakan sama mantan sama suami, atau sama istri, atau sama anak-anak, atau sama cucu. Ini pengalaman hidup kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dengan pengalaman-pengalaman itu, mari kita menggunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita memikirkan apa yang sudah berlalu. Amin. Yang berlalu itu riwayat, sejarah. Jangan menoleh ke belakang. Kalau kita menoleh ke belakang, bisa jadi tiang garam, ya, sama seperti istrinya Lot. Jadi mari kita pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Setiap hari yang kita lalui berusaha membuat kita khawatir, berusaha membuat kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Setiap hari yang kita lalui, bisa saja dalam hitungan jam kita melupakan orang-orang yang kita kasihi. Kita mulai pakai cara-cara kita. Kita tidak menggunakan cara-cara Tuhan. Jadi, selama masih ada kesempatan, ada waktu, mari kita menggunakan waktu itu dengan tepat. Hari-hari ini jahat, Bapak Ibu. Dan saya mau katakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu semakin dekat. Tapi kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Akan ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan, akan ada penyakit sampar, dan itu sudah pernah kita lalui. Sebelum kedatangan Tuhan akan ada peristiwa-peristiwa itu. Kalau Bapak Ibu mau lihat di media sekarang bagaimana dengan Timur Tengah keadaannya, tidak baik-baik saja, dan itu akan berimbas sampai ke kita. Jadi penting di dalam kehidupan kita supaya kita mempertahankan terang Kristus, kita harus menggunakan waktu yang ada dengan tepat. Ada kesempatan baca firman Tuhan, ya. Jangan hanya melihat TikTok, Bapak Ibu. Saya percaya di sini nggak ada, tapi di tempat yang lain saya lihat ya, ada juga Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh, kadang masih lihat itu. Ya nggak apa-apa juga sih Bapak Ibu ya, hiburan ya. Tapi jangan sampai masalah-masalah duniawi itu mengikat kita sehingga waktu kita dengan Tuhan sama sekali nggak ada. Pergunakan waktu yang ada dengan tepat. Kalau kita sudah terbiasa bangun pagi, berdoa pagi, kalau kita sudah membiasakan diri dengan berdoa malam, kebiasaan-kebiasaan itu harus kita latih terus. Kalau bisa ditingkatkan Bapak Ibu. Itu yang dimaksud menggunakan waktu dengan tepat. Saya sendiri sampai saat ini melatih diri saya sendiri untuk terus membaca firman, merenungkan firman, berdoa setiap pagi. Di tempat kami di gereja GPDI setiap pagi jam 4:30 pagi ada doa pagi. Itu setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari Bapak Ibu ya. Setiap hari saya bangun doa pagi. Dan saya percaya
doa pagi itu, ya semua doa itu berkuasa ya. Tapi saya percaya kalau kita memulai hari kita dengan berdoa kepada Tuhan, maka rahmat Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Kita mau melakukan segala sesuatu rasanya enteng, sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada perkara-perkara yang tidak mudah kita selesaikan. Tapi pada saat kita berdoa supaya Tuhan memberkati hidup kita, maka Tuhan akan terus beserta dengan kita, memberikan kekuatan yang baru. Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan yang saya lupa di mana ya. Di sana dikatakan lewat pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Maksud dari ayat ini adalah setiap waktu kalau bisa kita merenungkan tentang hari-hari ke depan. Bukan menghitung hari ya, seperti lagunya Krisdayanti, bukan. Tapi menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Karena hari-hari yang Tuhan beri itu adalah anugerah Tuhan. Kan setiap hari sebenarnya bukan semakin kita umur panjang. Iya Pak Wijaya, umur kita kan semakin pendek. Memang prakteknya di dalam lagu ulang tahun panjang umurnya, tapi realitanya kan sebenarnya umur kita semakin pendek. Makanya pemazmur katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Karena semakin kita menginjak usia sepuh, semakin diri kita ini dekat dengan Tuhan. Nah, kalau semakin tua terus tidak ada hati yang bijaksana, ini saya gak tahu yang keliru yang mana. Amin. Karena gak mau lakukan firman itu. Saya sendiri setiap hari merenungkan hidup saya. Saya umur 53 tahun ini, tahun depan 54. Terus seperti itu. Kalau secara manusia, mungkin kalau saya hidup di dalam, bukan di dalam Tuhan, mungkin saya akan memikirkan bagaimana ya caranya supaya saya punya uang yang banyak, kumpulkan uang, supaya hari tua saya punya dana untuk pensiun, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Jadi kekhawatiran itu sedikit pun gak ada. Saya full melayani Bapak Ibu. Saya sepenuh waktu saya melayani, tapi di sisi yang lain saya juga bekerja. Bekerja untuk menghidupi keluarga saya dan pelayanan di mana saya melayani. Jadi kami di gereja sana, di gereja GPD Rangga, kami gak ada sponsor. Sponsor kami satu-satunya hanya Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, saya sebenarnya seorang driver online. Jadi saya melakukan tugas itu, dan saya bersyukur saya bisa ada kadang ketemu dengan banyak orang, dengan banyak penumpang, dengan beda-beda cara berpikir. Dan di situ saya bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saya bersyukur untuk itu semua. Ketika saya sudah tidak menjalankan itu, saya kalau ada pelayanan seperti ini ya saya matikan Bapak Ibu. Saya datang ke sini untuk menyampaikan firman. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam hidup kita, untuk mempertahankan terang Tuhan yang ada di dalam diri kita, mari kita menggunakan waktu dengan tepat. Kalau waktunya berdoa, ya kita berdoa. Kalau waktunya datang ibadah, jangan sampai kita katakan saya pray, tunggu, kan minggu depan masih ada ibadah di Yestokam JIG. Jangan sampai ngomong begitu Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan, berusahalah beribadah. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu beribadah, tanpa Bapak Ibu sadari, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu gak tahu, gak bisa lihat secara kasat mata, gak bisa. Tapi saya percaya, saya merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini, melawat Bapak Ibu semua. Jadi ketika Bapak Ibu diajak oleh
pemimpin pujian untuk menyembah, untuk bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena apa? Di dalam pujian itu ada kuasa, Bapak Ibu. Di saat kita beribadah, ada janji yang luar biasa. Dan persekutuan kita dengan Tuhan itu nggak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Ini yang kedua. Jadi yang kedua, kita harus menggunakan waktu dengan tepat. Yang berikutnya, yang ketiga, saya nggak tahu ini berapa lama saya Pak Wijaya. Pak Wijaya bilang unlimited ya. Unlimited berapa malam Pak ya. Gak apa-apa ya. Mari kita belajar yang ketiga dari Efesus pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini diulangi 2 kali. Tadi ada kata bebal, bebal itu sama seperti bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga, rahasia yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mempertahankan terang Kristus supaya tetap ada dalam hidup kita. Belajarlah mengerti kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba kasih salam kanan kiri. Ayo mulai sekarang belajar mengerti kehendak Tuhan. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita terus belajar mengerti kehendak Tuhan, maka secara langsung tanpa kita sadari, Tuhan terus akan bercahaya di dalam hidup kita. Karena kita mau mendahulukan kehendak Tuhan daripada kehendak kita. Nah, untuk belajar kehendak Tuhan ini bagaimana Pak Richard? Apakah saya harus dengar suara Tuhan? Halo? Kan Tuhan tidak harus selalu bicara secara audible ya. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu selalu berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Bukan hanya di ibadah CIG, tapi waktu Bapak Ibu ambil waktu, menggunakan waktu dengan tepat, duduk diam dan belajar firman. Disitulah sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita. Kita nggak bisa hanya berdoa minta sama Tuhan, tapi kita nggak tahu petunjuk Tuhan. Amin. Berdoa dan membaca firman ini bicara tentang hubungan kita ke atas dengan Tuhan. Mengasihi sesama itu seperti ibadah ini. Dengan ibadah ini kita bisa mengasihi saudara-saudara kita yang seiman. Ini yang dimaksud. Kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Waktu Bapak Ibu belajar firman Tuhan, Rasul Paulus menekankan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengerti kehendak Tuhan. Roma pasal 12 ayat kedua. Waktu kita baca firman, Roh Kudus itu akan mengubah cara berpikir kita. Yang tadinya suka marah-marah, yang tadinya suka mendendam, ketika Bapak Ibu serius baca firman, selidiki firman, dan roh yang ada di dalam diri kita akan merubah cara berpikir kita. Akal budi kita ini akan diubah. Sehingga apa? Disitulah kita tetap bisa mempertahankan terang Kristus di dalam hidup kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat memahami, mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah itu waktu apa? Waktu kita serius menyelidiki firman. Firman itu yang akan terus berbicara kepada kita. Saya percaya Bapak Ibu, saya terlalu percaya, Injil itu kekuatan Allah. Roma pasal yang pertama ayat 16-17 di sana dikatakan apa? Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
waktu Bapak Ibu renungkan firman, waktu Bapak Ibu selidiki firman, belajar mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang kita baca, disitulah ada kekuatan Tuhan yang pasti akan menyelamatkan hidup kita. Menyelamatkan dari apa? Dari bahaya maut. Dari tukang tagih juga mungkin bisa. Saya melayani beberapa orang, ya, beberapa orang yang minta pelayanan dan mereka terjerat dengan kasus pinjam meminjam. Ada satu batas yang diberikan oleh si peminjam. Tanggal 18 Juli ini uang harus dikembalikan. Awal-awal saya datang ke orang ini, ke bapak dan ibu yang saya layani, mereka merasa tidak enak. Mereka merasa takut karena nama mereka disebar ke semua media. Mereka bilang, Pak Richard, saya bagaimana ini? Saya katakan, tidak perlu takut. Hadapi saja. Belajar firman saja. Diam bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berperan menggantikan kamu yang hadapi masalah. Jadi ketika kita belajar firman, dan ketika saya menyampaikan firman kepada bapak dan ibu ini, mereka mulai dibukakan pikiran hati mereka. Mereka mulai diubahkan. Mereka mulai tidak takut lagi, tapi mereka mulai memegang firman Tuhan. Mereka percaya kalau mereka ada di pihak Tuhan, siapa yang berani melawan mereka? Tidak ada. Tukang tagih, sakit penyakit, pedang, penghukuman, gak ada yang bisa. Saya katakan diam saja, nanti Tuhan yang akan bertindak. Tapi saya penekanannya begini Bapak Ibu, saya katakan kalau kamu sudah diberkati ya dikembalikan uangnya. Seperti itu. Tapi kalau belum ada, ya dihadapi saja. Amin. Itu untuk kasus-kasus yang saya dapatkan di lapangan. Ada orang-orang yang takut karena terlilit hutang, mungkin terlilit hutang pinjol dan lain sebagainya. Ada juga beberapa kasus yang saya tangani, ada orang-orang yang akhirnya hancur rumah tangganya. Saya bimbing mereka, saya bina mereka bahwa mereka ini harus sungguh-sungguh memperhatikan firman, belajar mengerti kehendak Tuhan, jangan pakai caranya mereka, jangan pakai pikirannya mereka. Sehingga pada saat saya sampaikan nasihat-nasihat itu dan mereka melakukan firman itu, mereka akhirnya dilepaskan dari segala bentuk kepahitan hidup dan segala bentuk kekecewaan. Dan saya bersyukur, saya tahu bahwa saya ini hanya alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Saya ini hanya jembatan saja. Ketika orang membutuhkan, saya sampaikan firman, dan ketika Tuhan pulihkan mereka, saya percaya itu bukan karena saya. Amin. Itu semuanya karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita masih bisa mempertahankan terang Kristus di dalam hidup kita. Jangan hanya memikirkan kehendak kita sendiri, karena kehendak manusia itu isinya pasti kedagingan. Karakternya kita ini maunya di masa tua kita ini tetap santai, tetap dapat penghasilan, tetap dapat pemeliharaan, tetap dapat kenyamanan. Tapi kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, di masa usia kita yang sudah sepuh pun Tuhan masih pakai hidup kita. Buktinya siapa? Abraham. Tuhan menjanjikan apa sama Abraham? Di usianya yang sudah 100 tahun, Sarah sudah 90 tahun, Tuhan menjanjikan seorang anak lahir dari rahimnya Sarah. Itu berarti firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan itu tidak mengenal usia untuk memakai kita. Amin. Sekalipun kita sudah sepuh, Tuhan masih memberikan kesanggupan untuk kita bisa menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita, khususnya juga buat orang-orang yang belum kenal Tuhan.
bagi dunia yang masih di dalam kegelapan. Kita harus jadi terang. Caranya gimana jadi terang, Pak? Bisa lewat kesaksian hidup kita, bisa lewat perbuatan kita. Amin. Kalau kita jalan-jalan ke alun-alun ini loh, ada banyak orang yang kurang di sana ya. Ada yang susah, masih susah makan. Ya kalau kita dapat rezeki ya kita berbagi. Amin. Saya percaya Tuhan itu terlalu ajaib, dan Dia sanggup memberikan rezeki kepada kita, memelihara hidup kita. Nah kalau kita kelebihan rezeki, misalnya kita kelebihan makan minum, satu hari mungkin kita bisa makan, gak mungkin ya kita bisa makan sampai 5 kali atau 10 kali, gak mungkin. Paling banter kita makan sehari berapa kali? 3 kali. Kalau yang sudah sepuh kira-kira berapa kali? 2 kali. Nah kalau ada rezeki datang misalnya sampai 5, kita harus berbagi kepada orang-orang yang masih membutuhkan. Saya percaya itulah kuasa Tuhan yang sedang kita bagikan. Waktu kita membagikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan, disitulah kerajaan Tuhan sebenarnya sedang datang. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, Tuhan mau kerajaan Tuhan itu datang lewat hidup kita. Kita ini dijadikan terang, bukan hanya dibenarkan dan diselamatkan, tapi Tuhan mau bekerja sama dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Di sisa usia kita yang sudah sepuh, Tuhan mau bekerja sama. Nah sekarang tergantung dari kita, kita mau apa enggak? Amin. Kalau kita masih mau, berarti Tuhan masih mau pakai kita. Ada banyak orang di luar sana yang dipakai Tuhan usianya sudah sepuh. Salah satunya yang sudah meninggal, yang terkenal, gak punya pangkat, gak punya jabatan, tapi dia dapat hadiah Nobel, Bapak Ibu. Saudara tahu siapa? Mother Teresa. Ibu Teresa. Dia nggak punya pangkat, dia nggak punya sinode, dia nggak punya gelar, tapi di dunia ini dia mendapatkan hadiah Nobel. Karena apa? Semasa hidupnya dia berikan untuk menjadi terang bagi orang-orang yang berkekurangan. Saya percaya kita pun bisa, Bapak Ibu. Di usia kita yang sudah senja, mari kita pertahankan terang Kristus di dalam hidup kita dengan cara 3 ini. Memperhatikan hidup kita, menggunakan waktu dengan tepat, dan belajar mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang tadi, yang sebelum firman, ku percaya ada mujizat. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya padamu. Mari lambaikan tanganmu, katakan dengan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari sekali lagi dengan imanmu kepada Tuhan, katakan, Kau Tuhan dari andalku, hanya Kau Tuhan yang
Aku percaya di saat aku sudah tak mampu. Katakan, hanya Yesus sanggup berat. Mari lambaikan tanganmu, katakan yang percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke hadirat Tuhan dengan kerelaan, dengan kerinduan hati kami tahu Engkau menyediakan mujizat buat setiap pribadi kami. Kami menyadari kami tidak bisa melihat Tuhan, tapi kami tahu firman Tuhan bahwa hidup kami ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Untuk itu Bapa, mari Engkau menolong setiap anak-anak-Mu di tempat ini, di ibadah JIG yang sudah diadakan. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman. Hamba tidak tahu pergumulan pribadi lepas pribadi yang ada di sini. Untuk itu hamba berdoa, kalau di antara mereka ada yang datang dengan sakit penyakit, mari Bapak Ibu, jika ada di antara Bapak Ibu ada yang datang dengan sakit penyakit, mari angkat tanganmu, tangan kananmu tinggi ke atas, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Saya akan berdoa dari tempat ini. Bapak Ibu tidak perlu maju ke depan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan sanggup menjangkau sekalipun Bapak Ibu tidak bersama dengan saya. Tuhan melihat dari kerajaan di surga, melihat dari tempat ketinggian apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mengangkat tangan dan menaruh tangan mereka di bagian-bagian yang sakit, malam hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, beri mereka kesembuhan. Kami percaya nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami percaya orang lumpuh bisa melihat, orang buta bisa, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati pun Tuhan bangkitkan. Kami percaya juga penyakit apapun yang saat ini diderita oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang punya pergumulan pribadi, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah dengan anak-anak, mari Bapak Ibu angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Dari tempat ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, Tuhan mari Engkau menyatakan kemuliaan-Mu buat setiap jemaat-jemaat di tempat ini yang menghadapi masalah, baik masalah keuangan yang menyangkut utang piutang, baik masalah dalam rumah tangga yang menyangkut masalah-masalah suami istri, baik masalah dengan anak-anak, dengan cucu, dengan menantu. Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela mereka. Biarlah Tuhan yang memberi jalan keluar kepada mereka.
Biarlah Tuhan sendiri yang memberi hati yang bijaksana kepada mereka, sehingga keluar dari tempat ibadah ini mereka dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka dimampukan untuk belajar mengasihi, belajar mengampuni, dan hamba percaya terjadi pemulihan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa akhirnya buat ibadah di tempat ini, JIG Community. Tuhan, mari Engkau memberkati JIG Yestokam Community. Apapun yang sudah dirintis, apapun yang sudah Tuhan taruh visi misi di tempat ini, biarlah Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan memberikan hikmat kepada gembala, kepada para pemimpin, bahkan kepada para pengerja yang menyatukan hati, sehingga ibadah ini bisa berjalan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memakai mereka secara dahsyat dan luar biasa. Biarlah lewat kehidupan para pemimpin JIG Yestokam, nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan, dimuliakan. Nama Yesus semakin bertambah, dan setiap hamba-hamba Tuhan di sini semakin hari semakin berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap permohonan doa ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita yang percaya dengan iman kita katakan amin. Silakan dulu kembali, saya kembalikan. Puji Tuhan, kita percaya kalau Tuhan pasti memberkati setiap kita. Terima kasih buat Pak Richard yang sudah menyampaikan isi Tuhan, hati Tuhan memberkati setiap kita. Sebentar kita akan memberikan doa syafaat dengan ibu ini untuk berdoa syafaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, bersyukur untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami dapat menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi pedoman, menjadi rema di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Bapak Pendeta Richard yang sudah memberikan berkat rohani buat kami. Engkau pakai beliau dimanapun beliau berada bersama dengan seluruh keluarga besarnya, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bersatu hati memohon untuk negara kami tercinta, yaitu negara Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau lawat bangsa kami, Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah, bahkan sampai di pelosok desa-desa. Kiranya hikmat marifat yang dari surga turun atas mereka semuanya, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus melawat bangsa kami, bangsa Indonesia ini, sehingga kedamaian, ketentraman senantiasa tercipta di dalam negara kami Indonesia. Tuhan, kami juga serahkan gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Kiranya Engkau lindungi kami semuanya yang beribadah, dijauhkan dari segala yang tidak Tuhan kehendaki. Biarlah kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita, dibebaskan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja untuk negara kami tercinta ini Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui anak-anak-Mu di
Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan komunitas JIG Stokam ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan terus melawat anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Teristimewa Bapak Wijaya beserta istri dan anak-anaknya. Kiranya Tuhan Engkau tambahkan hikmat marifat yang dari surga, sehingga pelayanan beliau semakin hari semakin diperluas. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Teristimewa anak-anak-Mu yang di luar Tuhan ya Tuhan, supaya mereka dapat datang ke tempat ini untuk beribadah, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan JIG Stokam, tapi kami percaya setiap saat Tuhan senantiasa menyertai pelayanan kami, pelayanan Bapak kami Pak Wijaya beserta istri dan anak-anaknya, juga kami semuanya, sehingga kami dapat menjangkau jiwa-jiwa di luar Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan kita sebentar akan memberikan persembahan. Saya undang Ibu Eni untuk berdoa buat doa persembahan. Kami sudah diberkati oleh Pastor Richard, oleh firman-Nya yang sangat indah menguatkan kami semua. Sekarang kami akan memberkati untuk pekerjaan JIG Stokam. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu. Sekarang kami tiba waktunya untuk memberkati JIG Stokam Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Sama Yesus melakukan perkara besar. Kami memberikan persembahan. Sama Yesus melakukan perkara yang besar.
Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wijaya. Ya, shalom. Pertama terima kasih buat Pastor Richard, ini suatu kehormatan bersama Bapak Gembala Ibu Gembala bisa hadir dari GBDI Kenjeran. Kalau tidak salah kemarin saya ada acara di CMC di restoran Kristal. Itu ada perwakilan dari GBDI Kenjeran, pas satu meja dengan saya. Tapi kita nggak tahu, mungkin ada yang ingat namanya, mungkin Pak Nabi atau Pak Kote, oh ya lupa. Berarti yang pasti dari GBDI Kenjeran. Ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Terima kasih firman-Nya sangat membangun kita semua. Kita dikuatkan, kita didewasakan, kita semakin bertumbuh, terutama untuk jadi terang Kristus. Ya, untuk pengumumannya tetap nanti hari Rabu ada ibadah, nanti dilayani dengan Pastor Wempi Sutipono ya. Terus pelayanan untuk minggu ke depan tanggal 14 kita akan melayani di Sitiarjo. Di Sitiarjo ada 2 gereja akan kita layani. Nanti berangkatnya otomatis jamnya sangat pagi ya. Jadi jemaat harus siap jam 4. Hari ini sudah ditutup, jadi sudah penuh, tidak ada penambahan jemaat. Ya, terus itu yang pertama. Terus pengumuman kedua, nanti ada persekutuan doa di PDK Sivilia. Itu tanggal 26, jamnya tetap. Nanti juga ada penjemputan. Nanti dilayani tetap sama Pastor Wempi. Ya. Terus yang teristimewa kita terutama kita diajak ya, kita semua sebenarnya, kita semua, tapi tidak membawa nama gereja, tidak membawa nama sinode, tapi saya dan Pastor Dewanto akan mengadakan KKR se-Malang Raya. Jadi kita sudah mengundang gereja-gereja dari daerah selatan sampai perbatasan Karangkates saja, karena kita sudah mengadakan KKR sampai Sitiarjo Pujiarjo. Jadi dari Karangkates sampai ke Dampit kita undang ada 20 gereja. Nah, nanti terspesial untuk lansia Semalang Raya. Ya, nanti biar teratur kita nanti pakai kupon ya. Jadi biar teratur kita bisa mengetahui jumlahnya, kita bisa melancarkan kegiatan ibadah KKR seperti itu ya. Nanti untuk yang perlu kuponnya bisa nanti hari ini kita bagikan. Tapi tolong kupon dipakai, benar-benar dipakai atau diberikan kepada jemaat yang benar-benar mau hadir ya. Jadi kupon ini tidak berlaku untuk 2 orang, nanti ada ketentuannya. Jadi kupon ini berikan kepada rekan-rekan kita untuk bisa hadir. Jadi kupon ini bisa bermanfaat seperti itu ya. Jadi nanti pengumuman berikutnya bisa di-sharekan di grup. Ya, itu aja pengumuman dari saya. Kiranya saya berharap, ayo, saya yakin kok, saya berani ngomong sampai sinyalnya lansia ini lebih kuat dari sinyalnya M3XL Indosat lewat sudah. Saya yakin mulut lewat mulut. Mari kita adakan KKR nanti di Gedung Pol Banten. Ya, kita sudah sediakan antara 500 sampai 700 kursi. Mari kita berbondong-bondong, kita merasakan lawatan Tuhan, kita merasakan benar-benar Roh Kudus hadir di KKR itu. Terima kasih. Oke, kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Sebab Tuhan
Tuhan, berkat firman hari ini yang kita bawa pulang, kita semua harus menjadi terang Kristus. Ya, kita tidak cukup hanya beribadah dikelilingi dengan sekitar orang kita, tapi kita harus menjadi terang di luar sana buat mereka yang belum kenal Tuhan. Caranya gimana? Dengan menilai diri kita untuk jangan jadi bebal, tapi jadi arif dan bijaksana. Kedua, gunakan waktumu yang tepat untuk hal-hal yang baik. Yang ketiga, mari belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Kiranya berkat firman ini dibawa pulang. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Sampai hari ini kita semua merasakannya Tuhan, terkhusus hari ini Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang semakin menguatkan kita, semakin mendewasakan kita. Kiranya Tuhan akan terus Engkau bawa Tuhan untuk mencintai-Mu Tuhan, untuk menjadi terang Kristus Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan saya berdoa Tuhan, terkhusus Tuhan buat Pastor Richard Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan, Engkau pakai semakin dalam lagi Tuhan. Kiranya Engkau turunkan hikmat-hikmat yang dahsyat Tuhan kepada Pastor Richard Tuhan. Terkhusus Tuhan saya berdoa buat keluarganya Tuhan, buat anak dan istrinya Tuhan. Engkau terus berikan perlindungan, kesehatan, keselamatan, dan turunkan berkat yang luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam keluarga ini Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat gembala Tuhan, Ibu dan Bapak Gembala GBDI Kenjeran Tuhan, hari ini datang Tuhan spesial Tuhan. Saya berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau turunkan hikmat yang dahsyat Tuhan, Engkau berikan berkat, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari Gembala bawa hatimu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu dan tenadakan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yang memimpin doa makan silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang maha baik, maha kudus, terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat rohani melalui Bapak Pendeta Richard ya Tuhan. Dan sekarang kami akan menerima berkat jasmani melalui hamba-Nya di sini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang menyediakan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa menerima berkat seperti kami ini, yang Tuhan juga memberi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.